Bahkan nih ada salah satu dosen gue yang jadi dia itu jadi konselornya filmnya Ernest. Kayak Imperfect, terus kayak Susah Sinyal. Hai. Halo, hari ini aku mau beda jurusan lagi sama temen SMA aku nih. Perkenalan dulu. Aku Vika dari Universitas Tarumanagara, jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Psikologi tuh belajarnya apa sih, Vik? Belajar itu kalau orang awam kan taunya biasanya psikologi itu tentang orang gitu kan. Iya, kita gue juga baca taunya karakter orang segala macam, ternyata enggak. Pelajarannya itu kita belajar juga tentang otak, tentang syaraf-syaraf, terus tentang penyakit-penyakit mental itu udah pasti ya. Terus kayak kita tuh juga belajar penelitian juga ada, hitung-hitungan pun juga ada. Terus apalagi ya, kayak mempelajari tentang terapi-terapinya tuh apa aja, kayak gitu-gitu sih paling. itu dari awal lo masuk kampus, maksudnya masuk kuliah dari semester 1 udah langsung dijurusin gitu. Oh enggak, jadi kalau di kampus gue itu dia tuh kayak apa ya, kayak step by step gitu loh. Jadi kayak dari dasarnya dulu, pas awal-awal itu paling kayak pengantar psikologinya, kayak kata-kata dasar nih, atau enggak kayak tokoh-tokoh psikologinya dulu nih diperkenalkan sama mereka gitu. Terus habis itu apalagi ya, terus paling dasar-dasar doang dulu sih. Kalau semester 1, semester 2 tuh masih ini. Psikologi sendiri tuh masuknya IPA atau IPS? Kalau di Untar tuh, kalau di kampus gue tuh dia tuh dua-duanya gitu sih dipelajarin. Kayak tentang, gue sebenarnya juga nggak begitu tahu apa perbedaan si psikologi IPS sama IPA tuh, kayak nggak begitu, kayaknya tuh bagi gue soalnya sama aja gitu loh, cuman mungkin beda di pas di keluarnya gitu. Kalau IPA kan mungkin lebih ke psikiater karena dia udah mempelajari tentang tentang kayak obat apa segala macam. Cuman kayaknya kalau IPS itu mungkin lebih ke psikolog, yang dia tuh kayak konseling, terapi apa. Emang gitu bedanya psikiater sama psikolog apa? Kalau psikiater itu dia juga tetap sama konseling, cuman kalau psikiater itu dia boleh memberikan obat, tapi kalau psikolog itu enggak. Jadi yang boleh memberikan hanya psikiater Hanya aja. psikiater aja. Terus struggle kuliahnya tuh gimana sih? Struggle kuliahnya hafalan tentu. Sebenarnya bukan hafalan sih, tapi lebih memahami. Nah, yang lo pahamin tuh harus yang dipahamin itu banyak banget. Terus kayak teori-teori kan banyak tokoh psikologi terkenal. Nah, itu tuh kita harus paham itu tuh teorinya apa. Kayak misalkan kalau Freud itu psikoanalisa. Nah, itu tuh dia prosesnya tuh apa aja, cara terapinya si psikoanalisanya itu apa. Nah, itu tuh kayak lo tuh benar-benar harus paham dari semua tokoh psikologi gitu. Paling kayak gitu-gitunya sih yang paling apa ya, kalau karena gue nggak jago hafalan banget jadinya tetap aja kalau memahami kan harus hafal dulu paling kan dasarnya, nggak mungkin tiba-tiba langsung paham. Tapi kalau kesenangannya, kalau senangnya enaknya nih ya kan di sini juga kita belajar tentang tes-tesnya gitu kan. Jadi kayak kita dengan tes itu kita tuh juga jadi kayak self understanding, jadi kita kayak memahami diri sendiri gitu akhirnya. Kayak kalau kata orang tuh kuliah psikologi itu kayak berobat diri sendiri gitu loh akhirnya. Itu sih menurut gue plusnya. Kadang juga menjadi nganalisa sekitar kita, kayak dari keluarga, teman, itu bahkan diri sendiri, itu tuh juga berguna gitu loh. Jadi lo nggak perlu, bukan berarti nggak perlu ke psikolog ya, cuman maksudnya beda. Ya bisa sedikit untuk menganalisa membantu gitu. Terus kan tadi udah bahas-bahas psikolog, psikiater, itu kan berarti prospek kerja ya. Selain jadi psikolog atau psikiater ada lagi nggak sih? Kalau psikolog dan psikiater itu udah pasti itu harus profesi S2 dulu. Jadi kita harus lanjut S2 psikologi dulu baru boleh. Iya. Terus kalau S1 itu paling tuh HRD ya, udah pasti orang-orang pada tahu HRD. Terus biasanya tuh paling kayak kerja di biro-biro psikologi gitu, itu juga bisa. Terus kayak jadi guru BK, terus jadi apa lagi, kayak konselor gitu juga masih bisa. Terus yang paling luas S2 sih. Jadi harus kalau benar-benar mau ngedalamin pekerjaan di psikologi itu paling minimal S2 ya. Minimal banget. Karena S2 tuh banyak banget, kayak bisa selain psikolog dan psikiater, kalau dari S2 bisa bisa jadi pembicara, jadi dosen bisa. Terus abis itu bahkan nih ada salah satu dosen gue yang jadi dia itu jadi konselornya filmnya Ernest, kayak Imperfect, terus kayak Susah Sinyal, itu dia jadi
Itu butuh orang psikologi juga. Iya makanya, jadi sekarang apalagi psikologi itu kan udah dibutuhin di mana-mana kan. Nah, iya bahkan tuh kayak di dunia entertain gitu aja tuh dibutuhkan. Gue belum mendapatkan poin mengapa film membutuhkan. Kenapa? Karena contohnya gini, kayak contohnya misalkan kalau yang gue tangkap ya, sebenarnya dosen gue nggak begitu menjelaskan terlalu detail. Cuman kalau yang gue tangkap gini, contohnya kayak halnya misalkan kayak imperfect. Udah nonton belum? Kayak ya, kan imperfect itu berhubungan juga dengan mental gitu kan. Nah itu tuh dia tuh yang pembikin film ini, dia tuh nggak sembarangan yang kayak asal-asal bikin film. Dia tuh harus tetap konseling sama ahlinya gitu loh, bener-bener mental gitu loh, biar kayak dapat moralnya juga, biar dapat kayak gitu. Keren banget gitu kata dosen. Iya, jadi nggak kepikiran makanya kayak kalau S2 tuh lebih luas gitu sih pekerjaannya. Kayak apa aja. Ada nggak sih kayak pesan-pesan lo buat adik-adik yang baru mau masuk kuliah terus mau masuk jurusan psikologi tapi kayak bimbang gitu? Kalau menurut gue tuh, kalau misalkan memilih ini pengalaman gue pas kemarin lulus SMA aja ya, itu tuh kayak bener-bener sesuatu yang memang itu tuh passion lo gitu loh. Karena jujur menurut gue pun psikologi itu nggak gampang juga, nggak semudah itu. Jadi tapi karena gue suka dengan psikologi dan pelajarannya, jadi akhirnya ngejalaninnya tuh seneng aja gitu, walaupun susah tapi capek, tapi ya senang gitu loh. Iya karena pilihan, jadi tetap karena suka. Karena kalau awal kita udah suka tuh pasti udah lebih mudah sih, lebih enak gitu ngejalaninnya. Terus kan lo di Untar nih, kan itu swasta ya. Kalau buat kayak biaya kuliahnya sendiri tuh gimana sih? Kalau kan gue angkatan 2017 ya, jadi setahu gue itu kalau setiap semester setiap angkatan itu tuh pasti ada kenaikan gitu. Setiap angkatan tuh pasti ada kenaikan. Tapi nggak jauh ya, maksudnya kayak kalau jauhnya gue nggak begitu ngikutin sih, cuman tapi yang pasti ada kenaikannya gitu. Terus kayak dia biaya kuliahnya kalau di negeri kan langsung tunggal tuh, kalau misalkan di swasta gitu kayak apa-apa bayar apa tetap jadi tunggal juga? Maksudnya kayak pembayarannya tuh gimana? Pembayarannya tuh gimana? Kalau di awal itu yang gue ingat, kita tuh ada istilahnya kalau di itu kayak UKT awalnya gitu loh. Nah itu tuh ada, itu pas pertama kali masuk. Nah itu tuh ada, tapi itu cuma pertama kali masuk. Nanti pas udah kuliah per semester itu cuman bayar BPP sama per SKS. Jadi SKS-nya bayar? Per SKS itu bayar. Untuk SKS-nya sendiri boleh tahu nggak berapa? Kalau angkatan gue itu satu SKS itu 300.000. Tapi kalau angkatan selanjutnya gue nggak tahu sih. Itu satu kampus seluruh jurusan sama 300.000? Setiap jurusan itu beda-beda. Punya ininya sendiri. Jadi ya mungkin kan pelajarannya mungkin juga beda cara ngebiayain. Kalau soal psikotes yang ada itu udah ketetapan atau lo bisa membuatnya dengan kisi-kisi sendiri? Kalau yang gue tahu gitu ya, itu tuh udah menjadi ketetapan. Jadi kayak udah banyak banget psikotes yang kayak dia tuh memang udah, bahkan tuh satu dunia tuh udah sama pakai itu. Paling dia itu kalaupun berubah, itu tuh berubahnya cuma menyesuaikan budaya di setiap negara itu. Kayak gitu, karena kan setiap budaya di negara itu kan beda. Ya kayak gitu. Paling kalaupun diubah paling itu. Tapi sih. Kayak misalkan kotak-kotak itu mah sama. Itu tetap sama, tes itu tetap sama. Terus lo berarti di kampus diajarin cara menganalisa hasilnya gitu? Iya, diajarin cara scoringnya, terus dan itu tuh lucunya, jadi kita ngerjain, terus kita sendiri. Apa kadang ada beberapa tes yang di kayak tuker-tukeran sama teman, tapi kan kadang namanya tes psikologi itu kan privacy ya, jadi kadang nggak semua tes gitu loh. Kayak IQ tes gitu-gitu kan masih nyambung sama psikologi nggak sih? Soalnya nggak beda-beda jauh kan. Itu juga lo pelajarin juga gitu deh. Kalau IQ kalau IQ tuh kayaknya pernah juga deh, tapi kalau gue tuh lebih ke tes yang kayak misalkan lebih kayak ngetes kepribadian gitu loh, kepribadian. Terima kasih udah nonton. Kalau misalkan ada request jurusan bisa komen di bawah. Dah. Makasih guys.